Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Nuni Munaris akan memberikan pengalaman sedikit terkait dengan seleksi calon guru penggerak angkatan kelima. Kali ini saya akan memberikan pengalaman terkait dengan tahap yang kedua, yaitu tahapan simulasi pembelajaran dan wawancara. Alhamdulillah pada tanggal 28 Desember 2021 pengumuman seleksi tahap pertama disampaikan ke publik dan saya termasuk salah satu sebagai CGP yang masuk ke dalam tahap yang kedua. Pada seleksi tahap yang kedua, saya dijadwalkan tanggal 9 Januari 2022 untuk melaksanakan seleksi simulasi mengajar. Sebelum simulasi pembelajaran ini dimulai, sebelumnya kita harus mengupload rencana pembelajaran di dalam akun SIM PKB Guru Berbagi. Materi yang kita upload sesuai dengan materi yang akan kita simulasikan dalam pembelajaran tersebut, maksimal pada tanggal 6 Januari 2022. Materi yang saya ambil adalah materi kelas 10 terkait dengan bentuk molekul. Pelaksanaan simulasi ini dilakukan secara online yang akan didampingi oleh 2 asesor. Setelah jadwalnya ada di dalam SIM PKB, 15 menit sebelum waktu pelaksanaan sebaiknya kita sudah masuk di dalam Google Meet tersebut. Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh calon guru penggerak pada saat simulasi mengajar tersebut. Yang pertama adalah ruangan yang kondusif, pencahayaan yang cukup, dan tersedia akses listrik dan internet yang baik. Kemudian alat dan bahan yang akan dipergunakan seperti RPP, media pembelajaran, atau ini saya memakai alat peraga balon untuk menggambarkan bentuk molekul, serta molimot. Kemudian jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet. Yang keempat adalah komputer, laptop atau perangkat elektronik yang lain, kamera video, dan speaker mikrofon yang baik. Meletakkan komputer atau laptop yang akan digunakan yang menampilkan kandidat setengah badan dari calon guru penggerak. Itu semuanya terdapat di dalam pengumuman tersebut. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti seleksi calon guru penggerak, nanti setelah nama kita di belakangnya akan terdapat petunjuknya bagaimana. Sebelum pelaksanaan simulasi pembelajaran, asesor nanti akan mengkonfirmasi identitas kita, menyiapkan KTP. Simulasi yang saya lakukan kemarin bukan simulasi pembelajaran secara daring. Jadi simulasi pembelajaran yang saya lakukan itu adalah simulasi pembelajaran secara offline, tatap muka secara langsung, sehingga pada saat simulasi pembelajaran saya tidak bisa meng-share materi di Google Meet tersebut. Terdapat 3 unsur penilaian dalam simulasi pembelajaran. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Yang kedua, mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga adalah menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri untuk self-regulated learning. Jadi ada 3 poin di dalam simulasi pembelajaran tersebut yang merupakan tahapan di dalam tahap kedua simulasi calon guru penggerak ini. Setelah kita melakukan simulasi pembelajaran, kemudian kita lihat lagi di SIM PKB
jadwal wawancara kita. Jadwal wawancara yang sudah ditetapkan di dalam sistem, jadwal saya adalah di hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 pukul 15.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat. Wawancara dilakukan sekitar 1 jam 60 menit oleh 2 asesor juga, sama seperti simulasi mengajar. Di dalam wawancara ini kebanyakan adalah materi esai yang sudah kita isikan di dalam tahap pertama kemarin. Jadi mesti diingat apa saja yang kita tulis di dalam esai tahap pertama dulu. Wawancara ini dilakukan secara santai, tidak ada tekanan apapun. Jadi Bapak Ibu yang sedang mengikuti seleksi CGP ini dipersiapkan dengan baik, tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa tertekan, tidak perlu merasa terintimidasi, tidak. Beberapa contoh pertanyaan yang muncul di dalam wawancara tersebut kebanyakan berasal dari pengalaman kita ketika kita mengajar, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, baik dengan siswa, baik dengan rekan sejawat, dengan pimpinan, masyarakat, atau lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan pendidikan kita, berhubungan dengan sosial kita di masyarakat. Kompetensi di dalam wawancara yang pertama adalah tujuan atau misi kita di dalam mengikuti calon guru penggerak ini. Yang kedua adalah bagaimana membangun hubungan yang positif. Yang ketiga adalah bagaimana daya juang kita selama ini. Kemudian yang keempat adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Yang kelima adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keenam adalah mengembangkan orang lain. Yang ketujuh adalah kematangan etika. Dan yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Demikian pengalaman saya terkait dengan seleksi calon guru penggerak untuk tahap yang kedua. Mohon doanya semoga saya lolos ke tahap yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.